Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dan mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-96 dan pasalnya yang ke-97. Judulnya Kegunaan Musik. Ya, musik diadakan untuk melayani maksud-maksud yang suci, untuk mengangkat pikiran kepada perkara-perkara yang suci, mulia, meninggikan, dan untuk membangunkan rasa perbaktian dan syukur kepada Tuhan di dalam jiwa. Alangkah bedanya di antara kebiasaan dahulu kala dengan kegunaan musik yang terlalu sering dipakai sekarang ini. Betapa banyak orang yang menggunakan karunia ini untuk meninggikan diri, gantinya menggunakan untuk memuliakan Tuhan. Cinta akan musik memimpin orang yang tidak berhati-hati menjadi satu dengan orang-orang yang cinta kepelisiran dunia dalam pertemuan-pertemuan ke tempat yang dilarang anak-anaknya pergi. Dengan demikianlah apa yang tadinya bisa menjadi berkat yang besar kalau digunakan dengan benar, menjadi jalan yang paling maju yang dapat ditempuh setan dengan jalan menjerat pikiran dari kewajiban dan daripada memikir-mikirkan perkara-perkara yang kekal. Ya, jadi ini mengenai musik. Ya, musik ini akan menjadi suatu berkat yang luar biasa bila mana digunakan dengan sebenar-benarnya, ya. Cinta akan musik memimpin orang yang tidak berhati-hati menjadi satu dengan orang-orang yang dilarang, ya, dan demikianlah apa yang tadinya bisa menjadi berkat, ya, yang berkat yang besar bagi kegunaan yang benar. Ya, dan ini setan menipu masing-masing kita. Ya, karena setan adalah pemimpin biduan di surga. Ya, dia dengan begitu lihainya ya akan memutarbalikan kebenaran itu. Ya, dia akan menjadikan yang salah itu benar dan benar itu salah. Untuk itu kita harus berhati-hati, ya. Musik adalah sebagian daripada upacara perbaktian yang dilakukan di istana di surga. Maka di dalamnya nyanyian puji-pujian haruslah kita usahakan menyelaraskan sedapat-dapatnya untuk mendekati harmoni lagu biduan surga. Pendidikan seni suara yang baik adalah satu hal yang penting di dalam pendidikan dan janganlah sekali-kali dialpakan. Ya, jadi ini adalah sangat berguna bagi masing-masing kita. Ya, bila mana kita mempelajari akan musik ini, bila mana musik ya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi bila mana kita gunakan itu dan kita hanya meninggikan diri kita, berarti kita jatuh, ya. Banyak orang yang mempunyai talenta yang istimewa untuk menyanyi, ya, dan seringkali pekabaran yang istimewa ini disampaikan oleh seorang penyanyi tunggal, ya, atau oleh beberapa orang yang bersatu di dalam nyanyian. Tetapi menyanyi itu seharusnya lah diadakan secara banyak, karena umumnya kalau sedikit orang nyanyian jarang diadakan. Kepandaian menyanyi itu adalah satu pemberian yang besar pengaruh yang Tuhan mau supaya orang mempertumbuhkannya dan memakainya demi kemuliaan namanya. Apabila manusia bernyanyi dengan roh dan penuh pengertian, maka penyanyi-penyanyi surga pun akan menyambung lagu itu dan ikut menyanyi ucapan syukur. Wah, sangat indah sekali. Bila mana kita menyanyikan lagu-lagu dengan benar dan penuh dengan penyerahan, maka ya penyanyi-penyanyi surga pun akan menyambung lagu itu dan kita akan menyanyikannya dengan rasa ucapan syukur. Sangat indah sekali. Tuhan yang sudah mengaruniakan kepada kita segala pemberian yang akan memberi kesempatan pada kita menjadi pekerja bagi Tuhan, menuntut supaya umatnya memperbaiki suaranya supaya mereka boleh berbicara dan menyanyi di dalam cara yang semua orang dapat mengerti. Bukannya suara yang keras yang diperlukan, melainkan tekanan suara yang terang, ucapan yang tepat dan jelas. Biarlah semua orang berusaha mengambil waktu untuk memperbaiki suaranya.
supaya pujian kepada Tuhan dapat dinyanyikan dengan suara yang terang dan lembut, bukan dengan suara yang serak atau melengking sehingga menyakitkan telinga. Kepandaian menyanyi itu pemberian Tuhan adanya, biarlah itu dipakai untuk kemuliaannya. Menyanyi tidak selamanya mesti dilakukan oleh beberapa orang, biarlah semua anggota jemaat atau perkumpulan itu menyanyi sesering-seringnya. Ya, jadi kita perlu persatuan ya untuk menyanyikan lagu-lagu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui lagu puji-pujian dari hati yang bersih, dipenuhi dengan kecintaan dan perbaktian kepadanya. Ya, jadi lagu-lagu yang kita nyanyikan haruslah lagu-lagu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan dapat berkenan dengan semuanya itu. Cara penggunaan musik yang salah, ya, malaikat-malaikat sedang berterbangan sekeliling rumahmu. Ya, jadi malaikat-malaikat Tuhan selalu ada buat masing-masing kita. Orang-orang muda yang berkumpul di sana kedengaranlah suara nyanyian orang dan suara musik. Orang-orang Kristen berkumpul di sana, tetapi apakah yang engkau dengar? Satu nyanyian yang amat sembrono, yang pantas untuk gedung dansa. Lihatlah, malaikat-malaikat yang suci itu mengumpulkan cahayanya makin dekat sekelilingnya. Lalu kegelapan pun menudungi orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Malaikat-malaikat itu pergi dari tempat itu, mukanya kelihatan sedih. Lihat, mereka itu menangis, ya. Hal ini saya lihat berulang-ulang kali pada barisan orang-orang yang memeliharakan hari Sabat. Terlebih lagi, musik sudah mengambil waktu yang seharusnya digunakan untuk berdoa. Ya, jadi banyak orang-orang muda yang sudah mempergunakan musik dengan salah. Ya, mereka menjadikan itu untuk hawa nafsu mereka, untuk menyenangkan akan diri mereka. Ya, bila mana malaikat itu mendekat, ya, dan malaikat itu semakin menjauh bila mana mendengarkan bahwa musik itu adalah musik yang sembrono. Mereka menjauhkan diri dari tempat itu, dan kegelapan pun menudungi akan tempat itu. Dan malaikat pulang dengan sedih, dan mereka menangis melihat kita. Ya, pada saat ini biarlah kita boleh ya meminta akan petunjuk Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan biarlah itu dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyedihkan akan malaikat kita sehingga mereka mencucurkan air mata. Musik adalah satu berhala yang disembah oleh banyak orang Kristen yang mengaku memelihara hari Sabat. Setan tidak berkeberatan pada musik kalau kiranya musik itu boleh dipakainya menjadi jalan oleh mana ia boleh masuk ke dalam pikiran orang-orang muda. Segala apa yang akan menyesatkan pikiran orang dari Tuhan dan mengambil waktu yang dapat dipakai untuk berbakti kepada Tuhan akan berkenan kepadanya. Setan bekerja dengan alat-alat yang memberikan pengaruh yang amat kuat untuk memegang sebanyak-banyaknya orang muda di dalam penarik yang paling menyenangkan, sementara mereka itu dilumpuhkan oleh kuasanya. Ya, jadi setan begitu cerdik menarik setiap orang-orang muda melalui musik-musik yang salah. Ya, untuk itu orang-orang muda, ya, amaran yang sangat baik bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita meninggalkan akan musik-musik yang sembrono, musik-musik yang tidak pantas untuk kita dengarkan, musik-musik yang hanya membuat telinga kita sakit. Ya, musik-musik yang hanya menghanyutkan kita di dalam kesedihan. Ya, apabila digunakan untuk kebaikan, musik itu memang menjadi satu berkat. Ya, tetapi sering juga musik itu dijadikan menjadi salah satu jalan-jalan setan yang paling menarik untuk menjerat jiwa-jiwa. Kalau digunakan untuk yang tidak baik, maka musik itu akan memimpin orang-orang yang tidak berserah kepada Tuhan menjadi sombong, sia-sia dan bodoh. Ya, kalau dibiarkan menjadi pengganti perbaktian dan doa, lalu musik itu akan menjadi satu kutuk yang amat besar. Ya, jadi suatu hal yang sangat penting bagi kita orang-orang muda pada saat ini. Ya, bila mana kita mempergunakan musik itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan menjadi berkat. Kalau kita menggunakannya
dengan sembrono, itu akan menjadikan kesombongan dalam diri kita, dan itu akan menjadi kutuk bagi diri kita sendiri. Ya, orang-orang muda berkumpul hendak menyanyi, dan meskipun mereka mengaku dirinya Kristen, seringkali mereka menghinakan Tuhan dan kepercayaannya melalui percakapan yang meriah dan musik yang dipilihnya. Musik-musik yang kudus tidak disukainya. Kepada saya telah ditunjukkan firman Tuhan yang diajarkan dengan nyata, yang telah dilewatkan begitu saja dengan tiada peduli. Pada hari penghukuman, segala perkataan Tuhan yang diilhamkan tersebut akan menghukum mereka yang tidak menurutnya. Ya, jadi semua yang kita lakukan di dunia ini akan dibawakan ke pengadilan Tuhan, dan itu akan diproses seadil-adilnya oleh Tuhan. Untuk itu biarlah kita boleh berhati-hati ya, menggunakan setiap apapun itu di dalam kehidupan kita. Talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga itu akan menjadi berkat bagi kita dan juga berkat bagi orang lain. Musik itu bisa dijadikan satu kuasa yang besar untuk kebaikan. Meskipun begitu, kita tidak menggunakan cabang perbaktian ini dengan sebaik-baiknya. Nyanyian itu umumnya dilakukan dari gerakan hati atau untuk memenuhi hal-hal yang istimewa. Dan ada juga waktunya kapan penyanyi-penyanyi tidak paham betul lagunya, sehingga musik itu hilang kuasanya yang benar atas pikiran mereka yang berkumpul. Musik harus mempunyai keindahan, rasa pilu dan kuasa. Biarlah suara dinaikkan di dalam nyanyian puji-pujian dan perbaktian. Kalau dapat digunakan, bantulah suara itu dengan perkakas-perkakas musik, dan biarlah suara yang merdu naik kepada Tuhan sebagai suatu persembahan yang berkenan. Ya, jadi musik adalah salah satu kuasa yang baik, mendatangkan kebaikan bila mana kita lakukan itu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, ya. Dan juga biarlah suara dinaikkan di dalam nyanyian puji-pujian dan perbaktian, ya. Bila mana kita berbakti atau beribadah kepada Tuhan, ya, biarlah kita beribadah dengan Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh rasa syukur, ya. Biarlah ya, kata demi kata daripada lagu yang kita nyanyikan, ya, biarlah kita memaknai itu dengan sepenuh hati kita, sehingga bisa membawa pikiran kita kepada Sang Pencipta kita. Ya, betapa indahnya bila mana kita nyanyikan lagu itu, dan malaikat-malaikat pun menyanyikan itu dengan rasa syukur. Ya, betapa kecil pun talentamu, Tuhan mempunyai tempat untuk itu. Amin. Satu talenta jikalau digunakan dengan akal budi, tentu akan menyelesaikan pekerjaannya yang sudah ditentukan. Dengan adanya kesetiaan dalam kewajiban-kewajiban yang kecil, kita harus bekerja dalam rencana mempertambahkan, dan Tuhan akan bekerja bagi kita dalam rencana melipat gandakannya. Yang kecil-kecil ini akan menjadi pengaruh-pengaruh yang terindah di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberikan masing-masing umatnya talenta, ya. Bila mana Tuhan sudah memberikan talenta itu bagi kita, walaupun talenta itu kecil, bila mana kita bertanggung jawab, bila mana kita melakukan itu dengan sepenuh hati kita dan memakai akal budi kita, ya, maka Tuhan akan mempergunakan itu dengan sangat luar biasa, ya. Karena Tuhan tidak melihat, ya, berapa besar, ya, kelebihan dari masing-masing kita. Bila mana kita menggunakan talenta kita dengan tidak sesuai, ya, maka Tuhan akan mencabut itu, dan itu kita gunakan itu hanya untuk kesombongan diri kita, dan itu Tuhan tidak berkenan. Ya, bila mana kita sudah salah, ya, dalam mempergunakan talenta kita, biarlah kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, dan kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang dapat membuat rencana yang indah di dalam kehidupan kita, ya. Dikatakan yang kecil-kecil ini akan menjadi pengaruh-pengaruh yang indah dalam pekerjaan Tuhan, ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Bila mana Dia memberikan kita talenta untuk tersenyum, baiklah kita tersenyum, ya.
Bila mana Dia memberikan perintah kita untuk menggunakan tangan kita untuk bekerja, baiklah kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, walaupun kelihatannya tidak ada gunanya di mata kita, tetapi di mata Tuhan itu sangat berharga. Ya, Dia akan memperhitungkan semuanya itu. Ya, walaupun di mata manusia kita lakukan ini tidak ada gunanya, tapi di mata Tuhan semuanya itu akan berlaku. Ya, biarlah kita terus meminta akan kuasa Roh Kudus untuk selalu memimpin kita, untuk selalu menyertai kita kemanapun kita melangkah. Ya, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kita, karena itulah yang Yesus inginkan bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita melatih kehidupan kita untuk terus bersemangat melayani Tuhan, karena waktunya tidak akan lama lagi. Biarlah kita pemuda-pemudi bangkit untuk mengumandangkan akan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai, dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi mereka. Ya, dan biarlah kita membuat malaikat kita tersenyum, jangan membuat malaikat kita sedih melihat kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang sembrono. Biarlah kita menggunakan akan talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk kemuliaan bagi namanya. Biarlah renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan ambillah komitmen untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.